Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, bahkan Engkaulah sukacita kami dalam perjalanan yang panjang. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Kami perlu Engkau di atas segala-galanya. Buat hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. Waktunya lah firman Tuhan diberitakan di tengah-tengah kami, yang akan menguatkan mereka yang lemah, menghiburkan mereka yang susah, mengangkat mereka yang jatuh, bahkan menyembuhkan mereka yang sakit. Firman-Mu adalah jawaban atas setiap kebutuhan umat-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau wartakan firman-Mu yang menjadi jawaban atas segala beban pergumulan kami semua. Terima kasih, urapi hati, pikiran, bahkan seluruh panca indera kami, supaya kami semua boleh duduk tenang dan fokus menerima firman Tuhan. Firman pengajaran, firman yang menguatkan, memulihkan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas dengan urapan yang tak terbatas dari surga. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami telah siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bisa kembali beribadah dalam ibadah raya di minggu pagi 11 April hari ini di rumah Tuhan di tempat ini. Kalau minggu yang lalu, sebelum Paskah kami bersama istri ada ke Papua mengikuti rangkaian Jumat Agung dan Paskah dan juga Paskah kedua. Di Papua rangkaian Paskah itu sangat meriah dan sakral, sehingga Paskah kedua yaitu hari Senin di Papua itu menjadi libur daerah. Perkantoran diliburkan semua sesuai dengan keputusan Gubernur Papua. Nah, hari ini kita akan kembali bersama-sama membuka firman Tuhan yang akan menolong kita untuk memberkati kita dalam perjalanan menunggu hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Dalam Markus pasal yang keempat, kita buka kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama, berganti-gantian. Saya baca perikop, Bapak Ibu membaca ayat genap, saya akan baca perikop dan ayat 35 dan kita berganti-gantian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sama-sama mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tema hari ini seperti yang sudah disampaikan di multimedia kita, yaitu Yesus nahkoda kita. Yesus nahkoda. Kalau di pesawat, nahkoda itu seperti pilot.
Kalau dibawa mobil itu disebut driver, supir. Kalau di kereta api disebut masinis. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan ini berkaitan dengan pengalaman nyata yang dialami oleh Yesus dan murid-murid, di mana mereka berlayar melintasi berbagai perjalanan hidup. Sehingga saya berkata hidup ini bagai perjalanan yang panjang yang dikiaskan oleh Alkitab melintasi berbagai benua dan samudra raya. Jadi kalau di dunia ini masih dikenal dengan 5 benua dan samudra yang begitu luas. Nah, hidup kita seperti melintasi benua-benua dan samudra-samudra dengan kapal yang sederhana. Kalau kapal sekarang sudah agak canggih, sudah memiliki kompas, sudah memiliki mesin, dan sudah memiliki banyak kru yang hebat-hebat. Saya dengar ada jemaat kita ini yang biasa naik kapal pesiar, yang berbulan-bulan baru sandar, dan puluhan ribu bisa ada penumpang di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Ini pertanda bahwa orang yang mengikut Tuhan, murid Tuhan, tidak boleh tinggal diam. Dia harus bergerak dan dia harus menyeberang. Menyeberang yang dimaksud di sini dalam konteks sekarang, kita harus bergerak dan menyeberang, meninggalkan keduniawian, meninggalkan kebodohan, meninggalkan kemalasan. Pada hari Jumat, hari Sabtu kemarin saya sengaja kembali, udah lama saya nggak kunjungan ke taman, lalu saya sempatkan berjumpa dengan beberapa orang lah di taman. Lalu mereka bercerita dan mereka ada yang memberitahu si A sudah seperti ini, si B sudah seperti ini. Dan saya bilang dari sekian banyak juga dulu kita memulai pelayanan di Jakarta ini, ya 1-2 sudah mulai Tuhan angkat. Kenapa? Karena mulai mereka mau diajak menyeberang. Meninggalkan kebodohan, meninggalkan kemalasan, meninggalkan kehidupan dan pola hidup yang lama. Jadi yang bisa keseberang adalah orang yang mau diajak, adalah orang yang mau naik, adalah orang yang mau menyeberang. Semua punya cita-cita ingin keseberang, semua cita-cita ingin berhasil, semua cita-cita, semua orang pasti ingin cita-citanya hebat, tapi tidak mau bergerak dan tidak mau menyeberang. Itu baru langkah yang awal. Belum lagi ketika sudah di atas kapal, kita akan lihat hidup ini bagaikan seperti katakan berlayar di atas samudra yang penuh tantangan, yang penuh gelombang, yang penuh banyak yang mengkhawatirkan kita. Tetapi langkah awal kita mau diajak bergerak. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bergerak, meninggalkan kebodohan, meninggalkan kemalasan, meninggalkan tabiat lama, termasuk habitat lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang inilah yang akan bisa di pelabuhan yang permai. Jangan pernah mimpi tiba di pelabuhan yang permai kalau tidak mau bergerak. Nah, saya lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa ayat 36 mereka menyertakan Yesus dalam perjalanan itu. Ini berbicara tentang start awal sudah bagus. Jadi startnya sudah bagus. Apa? Racing star.
Jadi perlombaan sudah dimulai. Nah ingat, start, semua dimulai start, tidak ada yang dimulai finish. Jadi ini murid-murid sudah startnya udah bagus. Langkah awalnya sudah bagus, mengikut sertakan Yesus. Siapapun kita harus dimulai dari start. Startnya bagus. Tapi start yang bagus bukanlah penentu finishnya akan tiba. Sebab banyak orang memulainya start bagus, menggebu-gebu, berapi-api. Sepertinya kita semua mau tertinggal dengan dia gitu. Startnya udah bagus, udah hebat. Tapi di tengah jalan bagaimana? Karena di tengah jalan akan ada tantangan, akan ada seleksi, kira-kira gitu. Seleksi apa? Seleksi alam, seleksi apa? Seleksi banyak hal yang tidak bisa kita hindari. Seperti audisi yang kemarin, ada audisi yang tidak bisa kita hindari. Baik oleh alam maupun ketentuan-ketentuan. Saya dulu di audisi juga di Jayapura, saya udah gembala. Di audisi oleh yang mengetes musik kemarin, itu guru yang kami datangkan sengaja untuk mengaudisi kami. Ketika saya di audisi, dalam vokal satu-satu tanpa musik lagi. Wah, dia bilang suara Bapak nggak pas, Bapak tereliminasi. Saya bilang siap, saya belajar taat. Ini jujur, saya tereliminasi. Dan saya tidak sakit hati tereliminasi. Supaya memberi ruang kepada mereka yang memang punya bobot, punya kapasitas di situ. Nah, startnya udah bagus, mengikut sertakan Yesus. Ayat 36 ini, mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Start yang bagus. Start yang bagus ini berpermulaan. Karena banyak orang startnya bagus, tapi nggak bertahan. Tuhan bilang orang yang bertahan sampai pada akhirnya, pada finishnya, itu yang mendapat bahagia. Itu yang mendapat mahkota. Tetapi mari kita mulai dulu dari start yang bagus. Walaupun nanti kita akan menghadapi banyak badai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perjalanan yang panjang yang kita lalui ini pasti ada tantangan. Karena itu start yang bagus, libatkan Yesus, ikutkan Yesus. Semua keluarga, tidak ada yang tidak punya tantangan. Jangan kira Bapak Ibu, Bapak-bapak kita yang sudah umur, sudah tua, lalu keluarganya tetap utuh bahagia, bukan karena tanpa tantangan. Kalau kita mau telusuri, kalau kita mau diskusi dengan mereka, banyak tantangan. Tapi bagaimana mereka tetap kuat dan kokoh di tengah badai. Begitu juga usaha bisnis. Tidak ada bisnis usaha yang dibangun seketika langsung usaha yang mapan. Semua penuh tantangan. Tapi minimal dari awal libatkan Yesus. Ikutkan Yesus. Tidak ada hidup manusia yang tidak punya masalah, baik dalam berjemaat. Berjemaat juga ada tantangannya. Salah satu tantangannya banyak, karena namanya murid-murid Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan berjubel dan terus makin banyak, mulai ada yang menunjukkan kapasitasnya. Guru, siapa di antara kami kira-kira yang lebih besar, yang lebih hebat? Nah, itulah khotbah Pak Gembala beberapa itulah. Yang orang yang paling hebat, orang yang paling besar adalah orang yang mau jadi pelayan, jadi budak, jadi doulos, bahasa aslinya. Siapa yang mau jadi doulos? Sampai Yesus buat contoh membasuh kaki. Tidak bisa dipungkiri, makin banyak pengikut, murid-murid Yesus makin berjubel, dan semua ingin menjadi orang, jadi ring satunya Yesus. Semua berjemaat juga ada tantangan, melayani ada tantangan, tapi tantangan itu bukan membuat kita makin mundur, tantangan itu bukan kita membuat makin jauh, tantangan itu bukan kita membuat makin
tak bergairah, tetapi justru makin semangat ingin mempersembahkan yang terbaik. Pada ayat yang ke-37 dalam pembacaan kita tadi, setelah mereka berlayar, ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Jadi masalah mulai datang. Masalah mulai datang dimulai dengan hal yang kecil, disebut taufan, angin taufan. Angin taufan dalam skala sekarang, dalam konteks sekarang saya coba menggali melihat apa angin yang konteks zaman sekarang. Ternyata Tuhan menuntun saya. Konteks sekarang ini banyak sekali taufan seperti hoax. Itu berbahaya sekali. Coba di media sosial kan kita lihat IT hanya disebarkan hoax saja, padahal kejadiannya bukan seperti itu, kasusnya bukan seperti itu, tapi bisa memicu keributan besar. Atau dalam satu berita atau dalam satu kejadian dipenggal sebagian, lalu yang ekstrimnya yang dipublis, itu pun sangat berbahaya. Itu adalah angin hoax. Itu hanyalah berita yang tidak benar, tidak kelihatan. Karena itu berhati-hati menggunakan media sosial. Itu bisa jadi angin yang menghanyutkan orang lain, yang membunuh orang lain, yang menenggelamkan orang lain. Dia bagaikan taufan. Sepertinya sepele tetapi bisa menenggelamkan perahu besar, menenggelamkan rumah tangga, menenggelamkan kebahagiaan kita, menenggelamkan dalam komunitas kemasyarakatan kita. Saya sering melihat, kalau ada waktu melihat media sosial, Facebook, melihat status orang, status juga. Kalau dia udah berkeluarga jangan buat status seperti ibu-ibu yang merana. Atau bapak-bapak pun seperti itu. Tapi buatlah status yang selalu menguatkan. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Buat hal-hal yang menguatkan orang lain. Itu baru namanya menggunakan IT. Menggunakan angin. Angin itu kalau digunakan bagus, justru membuat layar, membuat perahu itu lebih cepat berlari. Tapi kalau salah, waspada. Semua hidup memiliki masalah, persoalan. Masalah bisa berkaitan dengan profesi kita masing-masing. Yang tukang ojek masalahnya biasa ya seputar motor kempes ban, penumpangnya tidak bayar, atau mungkin sistem pembayarannya gagal, atau mungkin tiba-tiba kita lagi ngojek hujan, akhirnya kita demam. Kira-kira begitu berkaitan. Semua profesi itu berkaitan tantangannya dengan profesi. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan pasti berkaitan. Semua berkaitan. Kemudian dikatakan murid-murid sudah mulai bergerak ke tengah danau. Sudah jauh dari pantai. Sudah di tengah laut. Lalu datanglah disebut ombak. Jadi kalau sudah di tengah laut, satu kali melangkah jangan pernah mundur. Amin. Satu kali kita sudah bergerak, jangan pernah menyerah. Karena mundur karena tantangan membuat kita malah rugi waktu, rugi tenaga. Jadi satu kali melangkah, maka melangkahlah seterusnya. Karena semua tantangan pasti ada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, angin topan dalam perjalanan hidup kita. Apa itu angin topan? Angin topan dalam hidup kita
Ya, angin topan dalam hidup kita tentu ada ombak. Taufan itu mengakibatkan ombak. Jadi angin itu mengakibatkan ombak. Ombak tentu mengakibatkan perahu terombang-ambing. Ombak itu mengakibatkan perahu terombang-ambing. Dan ombak juga mengakibatkan arah kapal tujuannya bergeser. Kalau kira-kira tujuan di sana tapi ombak bisa membuat bergeser arah tujuan. Kemudian ombak juga bisa membuat konsentrasi kita terpecah. Konsentrasi tenaga dan konsentrasi biaya atau uang. Saya mengingat ketika anak kami baru satu, anak Hizkia, dia mungkin waktu itu umur 3 tahun. Kami pulang sinode naik kapal. Jadi tapi mau baliknya mestinya dari Jakarta ke Jayapura itu kan 7 hari 7 malam aja. Tapi saat itu kami jadi 10 hari 10 malam dari Jakarta Jayapura. Saat itu belum ada duit naik pesawat, boro-boro mau naik pesawat. Naik kapal aja kalau bisa naik kelas, wah ini ekonomi. Kami bertiga, saya, istri saya, anak Hizkia. Jadi aturannya 7 hari 7 malam jadi 10 hari 10 malam baru tiba. Karena ombak, karena banyak hal. Jadi bayangkan kalau kami ikut sinode bisa makan waktu sebulan baru nyampe lagi di Papua di tempat pelayanan. Tapi kami jalani dengan enjoy. Kami jalani. Karena semua hidup ini berproses. Tidak ada yang instan. Kalau yang instan itu hanya mie. Oleh karena itu siapapun saudara, siapapun kita, mari jalani hidup itu. Hati-hati jangan sampai kita terpecah konsentrasi kita dengan hal-hal angin, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang mirip dengan hoax. Tetapi mari tetap konsentrasi walaupun ada badai, walaupun ada ombak. Dan tujuan kita tetap supaya terarah, goalnya tetap. Angin topan dalam hidup kita yang pertama adalah ada ombak. Topan yang kedua dalam hidup kita mengakibatkan perahu kemasukan air. Jadi masuk air karena topan tadi ombaknya masuk seliter. Ombak kedua masuk 2 liter. Ombak ketiga masuk 1 ember. Tentu akan terjadi kerugian kalau perahu masuk kemasukan air karena ombak tadi. Apa kerugiannya? Kerugian yang pertama, barang-barang pasti rusak. Kalau ada yang bawa beras terendam. Kalau ada yang bawa loudspeaker pasti rusak. Saya ingat selalu ada banjir musiman di Jayapura namanya Pasar Yotefa. Saya satu kali pagi-pagi waktu saya anggota DPRD Kota Jayapura, saya sidak ke pasar itu karena sangat dalam sekali banjirnya. Saya ke Pasar Yotefa, saya pakai celana pendek dan pakaian cuman pakai jas hujan. Saya melihat di situ dan saya dengar keluhan-keluhan mereka. Dia bilang, "Pak, saya baru drop 1 kontainer gula pasir." Wow, iya Pak. Jadi ini karungnya. Ternyata gula pasir ditumpuk. Jadi karungnya tinggal semua turun begini. Jadi tumpukannya tetap, tapi karungnya yang bersusun. Karena mencair semua gulanya. Inilah Pak karungnya masih bersusun katanya. Jadi kemasukan air itu mengakibatkan kerugian. Kerugian biaya. Ada banyak kerugian. Oleh karena itu hati-hati jangan masuk angin. Jangan masuk air. Barang-barang rusak. Karena kalau udah masuk air di perahu, barangnya sebagian ada yang dibuang, yang dianggap tidak bernilai. Biasanya kalau emas, langsung ibu-ibu langsung pakai kan.
Biarlah kalaupun tenggelam, tenggelamlah dengan emasnya. Karena dianggap ringan. Tapi kalau beras atau kalau gula 2 ton di perahu, biarlah ini habis gitu. Lebih mudah biasanya. Tapi tantangan itu mengakibatkan banyak kerugian. Termasuk ancaman kematian datang. Sehingga murid-muridnya mulai takut. Ada ancaman kematian, bukan ancaman kesehatan saja, bukan ancaman kondisi fisik yang jadinya lemah atau jadi flu, lebih dari itu, tetapi ancaman soal mati dan hidup. Itulah kalau sudah masuk air dalam bahtera yang diakibatkan oleh angin yang kita anggap sepele, apalagi akibatnya terjadi tambahan beban pada perahu itu. Sebab dikatakan tadi, maka mulailah masuk air dalam perahu mereka. Jadi ada beban tambahan. Kalau penumpangnya berkapasitas 200 orang, lalu tambah air 5 ton, maka akan makin membahayakan. Beban perahu itu makin berat. Beban gereja akan makin berat kalau ada yang masuk angin anggota jemaatnya. Beban pelayanan ini justru makin berat kalau ada pelayan-pelayannya yang masuk angin. Untung bukan di sini. Amin. Amin. Jadi semua kita harus tegar, harus bangkit. Biasa ada masalah, tapi jangan pernah lagi mundur. 1 kali melangkah, harus melangkah yang kedua. Tidak ada langkah ketiga kalau tidak dimulai langkah pertama. Seperti saya katakan tadi, jangan mundur, kondisi apapun. Karena orang yang ingin mendapat mahkota, melihat pelabuhan yang permai, adalah orang yang siap menghadapi tantangan. Saya melihat pada ayat yang ke-38 pembacaan kita. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kenapa Yesus saat itu bisa tidur dengan nyenyak di tengah-tengah badai? Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Kenapa Yesus bisa tentram di tengah badai? Lalu kenapa anak Tuhan tidak bisa tentram? Mestinya kita tentram, mestinya kita harus merasa seperti Yesus ada di zona yang nyaman walaupun badai datang, walaupun angin datang, walaupun topan bertiup. Kenapa? Karena Yesus ada bersama kita. Yesus nakoda dalam bahtera kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita sadar dan kita dari awal menempatkan Yesus hadir dan nakoda dalam bahtera kita, kita tidak perlu ragu. Gelombang itu justru membuat kita makin tidur nyenyak. Karena kita seperti diayun, seperti bayi. Justru bayi itu kalau nggak diayun, dia nggak bisa tidur. Tapi begitu diayun, dia seperti Itulah hidup. Seringkali kalau sudah goncangan di pesawat agak kuat, istri saya pegang tangan saya. Walaupun sedikit agak keringat dia. Saya bilang begini, itu bagaikan di laut. Di laut ada gelombangnya, bikin enak perjalanan itu. Di pesawat juga begitu. Di darat juga ada lubang-lubang, ada kadang polisi tidur. Jadi semua perjalanan hidup ada gelombangnya. Katakan amin. Semua perjalanan itu ada gelombang, ada ombaknya, ada anginnya. Santai saja seperti Yesus. Dalam zona nyaman dia bisa tidur nyenyak. Enggak peduli. Bukan dia tidak peduli jemaat atau murid-muridnya takut mati. Yakinkan hidupmu, asalkan Yesus sudah engkau sertakan,
Asalkan Yesus sudah nakoda rumah tanggamu, nakoda gereja kita, nakoda kehidupanmu, nakoda bisnismu, yakin dan percaya engkau akan berjalan. Karena Yesus ada di dalam. Kalau mati engkau tidak akan mati sendiri. Yesus duluan. Apa mungkin? Tidak mungkin. Karena semuanya sudah diselesaikan Tuhan di Kalvari yang baru kita rayakan. Dia sudah selesaikan semua. Masalah semua sudah dibayar lunas. Hutang kita sudah dibayar lunas. Sudah dibayar cash. Jadi ketika kita melihat kenapa Yesus bisa tidur, ya karena memang apa yang ditakutkan justru persoalan gelombang itu membuat kita makin nyaman seperti bayi, seperti anak-anak. Dia diayun, wah dia tidur nyenyak lama. Mestinya dalam kondisi apapun keluarga kita, bisnis kita, jika Yesus nakoda, maka kita juga akan selalu berada dalam zona nyaman. Kita harus bisa tidur nyenyak walaupun ada masalah. Ayat 38 bagian C dikatakan tadi murid-murid. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ada ketakutan, semua orang pasti ada ketakutan. Takut apa? Takut mati, itu yang pertama. Orang yang sudah sakit-sakitan setengah parah pun, kalau kita wawancara, apa yang kau takutkan? Pak, saya masih takut mati, Pak. Kebetulan ada pelayan kita juga di Jayapura. Pelayan kita menyebutnya hamba. Ini lagi diopname di rumah sakit umum karena ginjal, masih muda sakit ginjal. Lalu dia telepon saya menangis, aduh mohon maaf Pak Gembala, mohon begini. Saya bilang, apa yang ditakutkan? Enggak usah takut. Pak, katanya sudah diponis dokter kalau ibarat cancer, ini sudah stadium akhir Pak, ginjalnya udah stadium akhir. Enggak usah takutkan. Lebih percaya perkataan Yesus yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mereka bilang semua karena jemaat kita banyak yang hadir mengantarkan ke rumah sakit. Jadi jemaat itu kompak. Semua mereka sebagian besar mengantarkan ke rumah sakit. Lalu mereka bilang, Pak, semua makanan sudah ditolak Pak. Dia makan biskuit muntah, dia minum air sudah muntah. Ini tinggal nunggu detik-detik terakhir katanya. Saya berdoa dari jauh, ambil roti biskuit regal, rendam ke air sebelum makan, kita video call, saya berdoa, saya bilang, saya lebih percaya Yesus daripada perkataan dokter yang berkata ini seperti stadium akhir. Kami berdoa video call dan bersama dengan jemaat. Sejak itu sampai tadi pagi kita telepon, sudah tidak muntah. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu pertanda kita harus lebih percaya kepada nakoda hidup kita daripada siapapun. Bukan kita tidak percaya dokter. Mohon maaf, siapa tahu di sini ada para medis. Kita menghormati analisa dokter. Kita menghormati analisa medis. Tapi medis pun harus mengakui bahwa ada kedaulatan yang lebih daripada para medis. Ada dokter di atas segala dokter. Dan itu akan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Sekalipun kita takut mati. Yesus juga ketika mau menghadapi kematian itu, dia pun bisa berkata, kalau boleh Bapa, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Kalau boleh, jauhkanlah cawan ini. Cawan apa? Cawan kematian. Itu lebih dari sekedar cawan sakit penyakit, lebih daripada cawan penderitaan, tetapi itu adalah cawan kematian. Kematian atas dosa kita, bukan kematian atas pelanggarannya. Kalau kita takut mati,
Karena banyak yang membebani kita. Mungkin banyak dosa kita, mungkin banyak pelanggaran kita. Ketika hamba itu menelepon saya menangis, Bapak ampunkan dosa saya. Lalu hamba-hamba yang lain mereka sudah minta maaf Pak ke semua kita yang ada di sini, satu-satu sudah minta maaf. Wow, kayak pesan terakhir ini. Saya bilang, hamba kau belum mati. Begitu Bapak, iya kau belum mati. Kau masih sehat. Dan sampai hari ini justru berubah, orang heran. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mempercayai bahwa Yesus itu nahkoda hidup kita, nahkoda kesehatan kita, nahkoda rumah tangga kita. Pada ayat yang ke-39. Ayat 39 dalam pembacaan kita tadi. Lalu Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus bangkit menghardik angin. Yesus tahu sumber masalah ada pada angin. Dia tidak hardik ombak karena ombak itu hadir diakibatkan oleh angin taufan tadi. Sehingga dia hanya menghardik angin. Yesus tahu kalau sudah diberesin angin, maka ombak akan berhenti. Sebaliknya, ombak tidak akan berhenti kalau angin belum dituntaskan. Maka angin itu diredakan, angin itu dihardik. Angin yang tak berwujud bisa mendengar suara Yesus. Angin yang tidak punya telinga bisa dengar-dengaran suara Yesus. Kadangkala kita manusia punya telinga, punya pikiran. Pak Gembala sudah bilang begini, belum dengar juga. Berarti kita lebih parah dari angin. Atau mungkin kepala angin. Orang Papua bilang kepala angin. Kepala angin itu tidak mau dengar apa-apa. Angin yang tidak bertelinga bisa mendengar suara Yesus. Sudah seharusnya lah kita. Yesus tahu akar dari setiap persoalan kita masing-masing. Dia tahu akar persoalannya, dia tahu. Dan dia tahu obatnya. Kita saja kadang-kala yang tidak mau dituntun untuk keluar dari persoalan itu. Karena ego kita. Mengapa Yesus membiarkan angin hadir di dalam kehidupan kita? Ini yang harus kita jawab. Mengapa Yesus membiarkan angin hadir dalam hidup kita? Yang pertama, agar kita menjadi murid yang terlatih. Katakan amin. Kadang-kala diizinkan Tuhan ada persoalan, diizinkan Tuhan kita seperti menderita supaya kita menjadi murid yang terlatih, murid yang kuat, murid yang tidak cengeng, menjadi murid yang dewasa. Saya mengalami seperti saya katakan, setiap saya dulu sinode harus naik kapal. Naik kapal dari Papua ke Jakarta 1 minggu. Dari sini naik bis. Jadi istri anak saya udah alami berulang-ulang naik bis ke Medan sana 2 hari 2 malam. Dia bilang sampai bengkak kaki. Ya itu. Tapi kami tidak menyesal jadi hamba Tuhan. Justru kami bangga. Karena semua kami alami adalah proses. Kami bahagia menjadi pelayan Tuhan. Walaupun penderitaan harus dimulai. Karena itu adalah membentuk kita menjadi murid yang terlatih. Murid yang militan. Bukan murid gampangan. Yang sedikit-sedikit ada persoalan. Enggak datang di gereja. Ada sedikit masalah. Bikin status di Facebook. Atau di apa. Enggak gitulah. Katakan pujian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita sedang dibentuk menjadi murid, menjadi jemaat yang terlatih. Dia latih kita. Firman Tuhan berkata, engkau yang melatih jari-jariku untuk berperang.
Jadi Tuhan melatih jari-jari pun untuk berperang. Lalu saya lihat konteks ini apa maksudnya. Lalu saya termasuk penggemar filmnya Jet Li. Ada yang tahu Jet Li? Wah, lalu saya lihat jari-jarinya gimana. Ternyata jari-jari Jet Li itu kalau dia tusuk begini ke batang pisang, tembus, masuk. Kalau bukan jari-jari yang terlatih, tidak mungkin. Kira-kira demikianlah Tuhan melatih kita jadi murid yang terlatih. Firman Tuhan, Engkau yang melatih jari-jariku untuk berperang. Engkau yang melatih seperti Daud, Iya, Daud itu mengalahkan Goliat kalau bukan dilatih. Jadi kita sedang dilatih Tuhan. Jangan mudah menyerah, jangan mudah goyah hanya karena masalah hal kecil. Sudah biasa, masih ada gelombang yang lebih besar. Saya beritahu, masih ada gelombang yang lebih besar yang akan kita hadapi dalam rumah tangga, dalam bisnismu, dalam berjemaat. Itu hal yang biasa. Tetapi itu akan membuat kita makin cepat berlayar. Seperti foto dalam tema pertama tadi, sengaja saya buat. Perahu itu dalam berlayar. Angin itu akan justru menarik, mendorong kita makin cepat berlayar sampai di tujuan. Jadilah jemaat yang terlatih. Jemaat yang makin dewasa. Jadi kalau ada persoalan, tinggal kita bilang biasa mah, gak usah takut, gak usah ragu. Biasa deh gitu. Itu namanya kalau udah begitu baru dibilang jemaat Narwastu. Jemaat Narwastu adalah jemaat yang prosesnya sulit jadi harum. Ingat khotbah saya pertama. Narwastu itu adalah minyak yang harum yang dimulai prosesnya. Itu minyak itu dari tumbuhan yang dipotong baru dicancah atau dipotong. Kemudian ditumbuk sampai lumat. Habis itu diperas lagi. Diperas berulang-ulang baru disuling lagi. Sulingnya pun bukan suling satu kali. Sehingga dia menghasilkan minyak yang harum. Minyak Narwastu. Jadi kita harus jadi jemaat Narwastu yang harum. Lewat proses yang panjang. Jangan takut masuk dalam proses. Jika engkau menjadi harum. Jika engkau ingin menjadi jemaat yang dewasa, yang militan. Yang tahan uji. Ikuti semua. Yang penting engkau tetap ada dalam relnya Tuhan. Dalam bahtera yang dipimpin oleh Tuhan. Enggak usah pusing. Enjoy aja. Ada Yesus. Dalam khotbah Pak Gembala, dalam doa persiapan kemarin, sangat jelas kita semua dimotivasi, dikuatkan supaya kita sampai Pak Gembala menangis. Saya kalau melihat Pak Gembala udah menangis, pemimpin kita menangis begitu hanya untuk memikirkan kita. Air mata mereka itu mahal. Jadi kalau bisa jangan kita tambah terus menangis. Biarlah dia menangis untuk mendoakan hal-hal yang lain. Tapi bukan karena hanya kelemahan kita, hanya karena kita mudah masuk angin, hanya karena kita mudah kena hoax. Karena saya sudah mengalami itu. Kalau ada jemaat yang begitu, saya menangis, meratap, menangis di hadapan Tuhan. Tapi kita semua harus jadi jemaat yang tegar. Amin. Sedikit lagi. Supaya kita menjadi jemaat yang terlatih. Jemaat yang dewasa. Jemaat yang militan. Dan jemaat yang selalu bergantung kepada Dia. Apapun yang terjadi bergantung kepada Dia. Ekonomimu tergoncang bergantung kepada Dia. Jangan pikir yang macam-macam. Bergantung kepada Dia. Ketika kita bergantung kepada Dia, maka kita akan melihat cara Tuhan menolong kita. Karena itu firman Tuhan pasti digenapi.
Celakalah atau terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu membuat kita selalu untuk bergantung kepada Dia. Karena Dia adalah sumber pertolongan yang tiada tara. Tiada duanya. Mau siang mau malam Dia akan tolong. Dari orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, Dia akan gerakkan. Daripada kita bergantung kepada orang yang hanya kita kenal, padahal mungkin dia juga punya pergumulan sendiri, punya beban sendiri. Tapi kalau kita bergantung kepada yang mempunyai langit, bumi, dan segala isinya, apa kurangnya? Ayat 41, orang akan terheran-heran melihat karya Tuhan. Lewat siapa? Tuhan tidak datang secara fisik, tetapi jadikan orang lain terheran-heran karena pekerjaan Tuhan lewat kita semua. Lewat hidupmu. Orang mengenal Tuhan lewat saudara. Orang mengenal Tuhan lewat saya. Orang tersungkur terheran-heran kepada Tuhan karena kita semua menjadi orang-orang yang terlatih. Mari kita jadikan Dia nahkoda dalam hidupmu. Jadikan Tuhan nahkoda dalam rumah tanggamu. Jadikan Tuhan nahkoda dalam usaha, bisnis, bahkan karirmu. Dalam karir Dia berkata engkau tidak turun, melainkan naik. Dalam usaha, dalam apapun, engkau tidak ekor, melainkan kepala. Engkau akan sampai kepada tujuan cita-citamu, asalkan engkau tetap membuat Yesus nahkoda dalam hidup kita. Dialah nahkoda kita. Tuhan pasti membawa kita dengan selamat dan bahagia di kota tujuan, kota tanpa malam, kota yang tidak ada tangis, yang tidak ada derita, yang tidak ada sakit penyakit. Itulah pelabuhan yang kita idam-idamkan. Tidak ada kematian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.